Dari dulu masih culun aja. Udah buka aja hijab kamu sekarang. Gak usah sok alim deh lo. Gak pantas lo pakai hijab. Wanita ini ditarik hijabnya dan dipaksa melepasnya di depan teman-teman lamanya saat reuni SMA. Hanya karena penampilannya dianggap miskin dan memalukan. Mereka menertawakannya, merendahkannya, bahkan mengusirnya secara halus. Tapi mereka tak tahu, wanita berhijab sederhana itu menyimpan rahasia besar. Dan ketika kebenaran terungkap, semua wajah sombong itu mendadak membisu. Siapa sebenarnya wanita ini? Rania merapikan kerudung abu-abu polos di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamar. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk lewat sela-sela tirai, menyinari wajahnya yang tenang. Tak ada make-up tebal, tak ada perhiasan mencolok. Hanya wajah sederhana yang siap melangkah menuju tempat yang dulu, dan mungkin masih, penuh luka. Di sudut ranjang, sebuah tas kecil telah ia siapkan sejak malam tadi. Hari ini, dia akan menghadiri reuni SMA di sebuah kafe mewah yang baru dibuka di pusat kota. Tak ada senyum di wajahnya, hanya keteguhan. Ia menarik nafas pelan, lalu berdiri dan mengambil jaket lusuh yang tergantung di balik pintu. Suara klakson kendaraan mulai terdengar dari kejauhan. Tanda pagi di kota telah dimulai. Rania melangkah keluar, melewati gang kecil, menuruni anak tangga, dan berjalan ke arah motor tuanya yang terparkir di pinggir jalan. Tak satu pun tetangga tahu kemana ia pergi. Dan ia pun tak merasa perlu menjelaskan. Perjalanan menuju lokasi reuni terasa jauh lebih berat dari sekadar perjalanan fisik. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi dengan bayangan lama, suara tawa yang dulu menyakitkan, ejekan yang menusuk seperti belati, dan tatapan sinis yang seolah mengatakan, "Kau bukan siapa-siapa." Ia mencoba menepisnya, tapi kenangan itu sudah melekat kuat, dan hari ini, ia memutuskan untuk menatapnya kembali, bukan menghindar. Ketika tiba di kawasan kafe, ia memperlambat laju motornya. Matanya menatap bangunan berdesain modern dengan taman kecil dan dinding kaca tinggi. Mobil-mobil mahal terparkir rapi di sisi kanan. Beberapa orang terlihat berfoto di depan pintu sambil tertawa lepas. Rania turun dari motornya, membenarkan tas lempangnya, dan berjalan perlahan menuju pintu masuk. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang menyapa, dan itu tidak mengejutkan. Suara lonceng kecil berdenting saat ia membuka pintu. Aroma kopi premium dan musik akustik langsung menyambutnya. Matanya menyapu seisi ruangan. Di sudut tengah, sekelompok orang sudah berkumpul, tertawa, berbicara, bersalaman. Wajah-wajah yang familiar. Rambut mereka kini lebih rapi, pakaian mereka lebih mahal. Tapi gelagatnya terasa masih sama. Rania berdiri sejenak, mencari tempat duduk yang tak mencolok. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian. Belum saatnya. Ia menarik kursi di sudut ruangan, duduk dengan tenang, dan memandang kerumunan dari jauh. Beberapa dari mereka sesekali melihat ke arahnya, bingung, bertanya-tanya siapa perempuan berhijab itu. Tapi tak ada yang benar-benar mengenali. Tak ada yang benar-benar mencoba. Tawa mereka makin keras, makin akrab. Cerita-cerita lama mulai diceritakan kembali dengan suara bangga. Ingat gak, dulu kita pernah ngunci anak perempuan di kamar mandi karena dia jijik banget sih. Salah satu dari mereka berkata sambil tertawa. Yang lain ikut tertawa, tanpa sadar bahwa perempuan yang mereka bicarakan duduk tak jauh dari mereka, mendengarkan dengan dada yang semakin sesak. Rania memejamkan mata sejenak, menahan nafas. Tapi dia tidak bangkit, tidak pergi, tidak lari. Dia tetap di sana, duduk tenang, seolah menanti giliran untuk dilihat, atau mungkin dihakimi lagi. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang telah berbeda. Ia tidak datang sebagai korban. Tapi mereka belum tahu itu. Di luar, matahari mulai naik tinggi. Di dalam, pertemuan itu baru saja dimulai. Tak ada yang menyangka bahwa reuni ini akan menjadi hari yang tak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Rania duduk di sudut ruangan, kedua tangannya terlipat di pangkuan, sementara matanya memandangi satu persatu wajah yang dulu menempati bab paling gelap dalam hidupnya. Mereka tampak tak berubah. Tawa keras, suara penuh percaya diri, dan cara bicara yang terdengar lebih seperti pamer ketimbang percakapan. Sambil menyesap air putih yang diberikan pelayan, Rania tetap diam, menjadi penonton dari jauh. Penonton dari cerita yang dulu menempatkannya sebagai korban.
Salah satu dari mereka berdiri dan melambaikan tangan. Itu si Nadia tuh baru datang. Suara itu membuyarkan percakapan. Semua menoleh dan menyambut perempuan cantik dengan pakaian modis, tas branded, dan parfum yang aromanya menyeruak ke seluruh ruangan. Nadia memeluk beberapa temannya, tertawa lebar, lalu melempar pandang ke sekeliling. Tatapan Nadia berhenti tepat di sudut ruangan, ke arah Rania. Ia memiringkan kepalanya, sempat menatap tajam seolah mencoba mengenali. Lalu, ia berjalan mendekat. Langkahnya santai, tapi penuh rasa ingin tahu. Ini siapa ya? Nadia berkata lantang, cukup keras untuk membuat seisi ruangan ikut melirik. Lo alumni sini juga? Kok gue gak kenal? Rania tersenyum tipis dan mengangguk. Iya, satu angkatan, jawabnya singkat. Oh ya? Nadia tertawa kecil. Maaf ya, gue gak ngenalin, soalnya lo kelihatan kayak orang luar. Beberapa orang yang duduk di meja reuni mulai tertawa. Salah satu pria di ujung meja berseru, pantes tadi gue kira dia staf sini. Suasana pun riuh. Mereka tak menyadari, atau mungkin sengaja mengabaikan, tatapan Rania yang mulai membeku. Rania tetap duduk tenang, meski ada rasa sakit yang kembali menggerogoti dadanya. Ia tak kaget. Ia tahu, orang-orang seperti mereka tak butuh alasan untuk menghina. Mereka hanya butuh target. Dan hari ini, ia kembali menjadi sasaran empuk hanya karena penampilannya yang sederhana. Seolah-olah, dalam pikiran mereka, pakaian yang tidak mahal adalah dosa yang pantas ditertawakan. Aduh, beneran deh, kata Nadia sambil menunjuk hijab Rania. Lo tuh kayak pembantu yang nyasar. Serius? Udah lama tinggal di planet mana sih? Suara tawa meledak lagi. Kali ini lebih keras, lebih kejam, lebih menusuk. Beberapa yang lain hanya diam, tertawa canggung, tapi tak ada satupun yang membela. Bahkan teman-teman perempuan lainnya ikut menyeringai, menikmati tontonan seperti masa SMA dulu. Rania menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Tangannya mengepal di bawah meja, tapi ia belum bangkit. Belum. Ia masih ingin melihat, sampai sejauh mana mereka bisa merendahkan orang hanya dari apa yang terlihat di luar. Ia ingin tahu, apakah hati mereka sudah belajar, atau tetap beku seperti dulu. Seorang pelayan lewat dan menatap Rania dengan cemas. Tapi dengan gerakan halus, Rania menggeleng pelan, memberi isyarat agar tidak ikut campur. Wajah-wajah itu belum menyadari siapa yang mereka hina. Dan Rania tidak akan memberitahu. Belum sekarang. Ia masih menunggu momen yang tepat. Momen ketika semua kata-kata mereka akan menjadi tamparan balik bagi diri mereka sendiri. Sementara itu, Nadia masih tertawa sambil berkata, serius deh, siapa sih lo? Kok bisa-bisanya masuk ke tempat beginian? Lo tahu ini tempat mahal, kan? Sekali lagi, mereka tertawa. Tapi suara tawa itu, perlahan, akan berubah. Mereka belum tahu apa yang menanti mereka. Tapi Rania sudah siap. Sangat siap. Rania tetap duduk diam di sudut, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih di dalam dadanya. Suara tawa masih bergema, tapi kini terasa seperti gemuruh yang menyakitkan telinga. Ia tidak bergerak sedikit pun, bahkan saat Nadia mendekat lebih dekat, menatapnya dari kepala hingga kaki dengan ekspresi jijik yang tanpa malu dipertontonkan. Serius ya? Kata Nadia sambil tertawa kecil. Ini beneran tamu, kan? Bukan yang numpang AC doang. Suara tawa kembali meledak. Beberapa dari mereka bahkan mulai merekam dengan ponsel, entah untuk iseng atau untuk dijadikan bahan gosip nanti. Satu dua dari mereka mulai bersikap seperti sedang menonton hiburan murahan. Dan di tengah itu semua, Rania masih duduk, diam, dengan sorot mata yang mulai menegang. Lo tuh siapa sih sebenarnya? Nadia mendekat lebih agresif. Sok diem-diem manis. Lo kenal kita aja kagak? Katanya sambil nyengir. Kok lo bisa masuk ke tempat ini ya? Tadi bilang alumni. Emang lo siapa? Gak inget deh. Ia tertawa sambil menyenggol teman di sebelahnya. Salah satu perempuan lain ikut bicara, suaranya lantang. Jangan-jangan dia cuma pura-pura jadi alumni. Lo lihat aja bajunya. Ampun deh. Mau reuni tapi tampilannya kayak baru keluar dari pasar. Semua tertawa keras. Mereka tidak tahu, setiap tawa itu bukan hanya mempermalukan, tapi sedang membangunkan badai yang sejak tadi ditahan oleh Rania. Dan batas itu benar-benar dilanggar.
saat Nadia tiba-tiba menyentuh hijab Rania. Buka aja deh. Siapa tahu lo bohong soal identitas lo. Takutnya kita salah undang orang. Tangan Nadia langsung menarik ujung hijab itu dengan kasar, setengah paksa. Seketika itu juga, waktu seolah berhenti. Rania berdiri. Cepat. Tangannya refleks menarik kembali hijabnya dan langsung memakainya lagi. Matanya menatap lurus ke arah Nadia, tatapan tajam yang membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Semua tawa membeku. Tak ada yang bersuara. Bahkan suara musik latar dari speaker kafe terasa redup oleh ketegangan yang baru saja lahir di tengah ruangan. Apa kamu pikir kamu siapa? Sampai berani menyentuh hijab orang lain? Suara Rania akhirnya terdengar. Tenang, tapi mengandung kemarahan yang menekan. Nadia terdiam, tidak menyangka bahwa perempuan yang sedari tadi diam itu akhirnya bicara. Dan suaranya, bukan suara orang lemah. Jangan pernah, lanjut Rania, sekalipun menyentuh sesuatu yang bukan milikmu, apalagi hijab seseorang. Suasana di ruangan berubah total. Tak ada lagi yang tertawa. Beberapa mulai gelisah. Wajah-wajah yang tadi penuh cibir kini mulai terlihat canggung. Nadia mencoba tertawa kecil. Maaf ya, bercanda doang kok. Gak usah baper gitulah. Tapi nada suaranya mulai goyah. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada perempuan berhijab sederhana itu. Sesuatu yang dari tadi mereka abaikan. Sesuatu yang tidak bisa mereka nilai dari pakaian atau penampilan luar semata. Rania menatap seluruh ruangan. Ia tahu, inilah saatnya. Tapi belum semuanya. Masih ada yang harus dibuka. Masih ada yang harus mereka lihat sendiri. Dengan langkah pelan, ia berjalan meninggalkan kerumunan itu, menuju meja kasir. Semua mata mengikuti langkahnya, bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Dan di balik meja, seorang manajer dengan wajah tegang segera berdiri. Bu Rania, saya. Tapi sebelum dia melanjutkan, Rania mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Belum. Biar semuanya melihat dengan mata kepala sendiri. Kebenaran itu masih harus ditahan. Sebentar lagi. Semua mata mengikuti langkah Rania yang perlahan menuju meja kasir. Suasana di dalam kafe berubah drastis. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi bisik-bisik penuh ejekan. Hanya keheningan yang tegang dan tatapan penuh kebingungan. Beberapa mulai bertanya dalam hati, siapa perempuan itu sebenarnya? Kenapa manajer kafe tiba-tiba berdiri tegak seperti sedang menyambut tamu kehormatan? Manajer kafe, seorang pria muda berseragam rapi, terlihat panik. Wajahnya tegang, seperti seseorang yang hampir melakukan kesalahan fatal. Tapi sebelum dia sempat bicara lebih jauh, Rania hanya menoleh dengan pandangan tenang dan memberi isyarat kecil, sekali lagi meminta diam. Semuanya belum selesai. Kebenaran belum waktunya muncul. Biar semuanya jatuh pada waktunya, seperti balon yang meledak di titik tertingginya. Rania berbalik. Kali ini dia berdiri tepat di tengah ruangan, menghadap langsung ke arah teman-temannya yang masih duduk terpaku di meja besar. Nadia mencoba memasang senyum canggung, tapi wajahnya mulai memucat. Rico yang sedari tadi paling vokal, kini hanya menunduk, pura-pura main ponsel. Mereka semua merasa ada sesuatu yang sangat salah, tapi belum tahu apa. Kalian semua datang ke tempat ini, dengan bangga, kata Rania perlahan. Suaranya tenang, tapi setiap katanya seperti palu yang memukul telinga mereka. Bicara soal masa lalu, tentang kesuksesan, tentang siapa yang sekarang lebih hebat. Tapi, kalian lupa satu hal paling dasar yang seharusnya tidak pernah kalian buang, rasa hormat. Beberapa dari mereka mulai saling pandang. Nadia terlihat mulai gelisah, menyandarkan tubuhnya ke belakang dan melipat tangan, berusaha menjaga gengsi. Tapi tatapannya goyah. Dari tadi kalian menilai seseorang hanya dari pakaian, dari sepatu, dari hijab. Kalian hina, kalian lecehkan, kalian tertawakan, tanpa tahu apa-apa, lanjut Rania. Suaranya mulai naik sedikit, tapi tetap terkendali. Ada getar emosi yang terdengar jelas. Salah satu pria di ujung meja mencoba bicara. Kami minta maaf, ya. Kami gak tahu. Tepat sekali, potong Rania tajam. Kalian tidak tahu. Dan karena kalian tidak tahu, kalian merasa bebas untuk merendahkan. Ia mendekat beberapa langkah, berdiri di sisi meja. Hari ini, aku datang bukan untuk mengingat masa lalu. Tapi kalian, baru saja membuktikan bahwa kalian tidak pernah berubah.
Suasana benar-benar membeku. Beberapa yang lain mulai menunduk. Satu dua terlihat jelas menyesal. Tapi Rania belum selesai. Ia mengangkat tangannya pelan, lalu menoleh ke arah manajer kafe yang masih berdiri di dekat meja kasir. "Sekarang," ucapnya pelan. Manajer itu melangkah cepat ke tengah ruangan, lalu menunduk hormat. "Maafkan kami, Ibu Rania. Sesuai instruksi Ibu, seluruh staf tidak menyapa atau memperlakukan Ibu sebagai pemilik tempat ini sejak awal. Tapi, kami tidak bisa diam lebih lama." Ia lalu menoleh ke tamu reuni yang masih duduk membeku. "Ibu inilah pemilik dari tempat ini. Dialah pemilik kafe ini." Seketika, ruangan yang tadi penuh tawa berubah menjadi kuburan sunyi. Nadia ternganga. Rico terdiam. Vina menutup mulut dengan tangan. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya wajah-wajah malu, wajah-wajah kalah, wajah-wajah yang baru saja dihantam kenyataan paling pahit, bahwa perempuan yang mereka hina habis-habisan adalah pemilik tempat yang sedang mereka duduki. Dan Rania hanya berdiri di sana, tak perlu lagi mengatakan apa-apa. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada semua kata. Suasana kafe berubah mencekam. Wajah-wajah yang tadinya ceria dan penuh cemooh kini pucat seperti kertas. Beberapa alumni mencoba menyembunyikan kegugupan mereka dengan menunduk atau meneguk air dalam gelas. Tapi tak satu pun bisa menyembunyikan kenyataan bahwa mereka baru saja mempermalukan seseorang di tempat milik orang itu sendiri. Nadia mencoba tersenyum, meskipun wajahnya kaku. Rania ya? Ya ampun, sumpah gue gak ngenalin. Beneran, tadi tuh cuma bercanda. Gak niat apa-apa. Suaranya gemetar, nada suaranya bukan lagi sombong seperti sebelumnya. Ia bahkan mulai berdiri, mendekati Rania sambil menahan rasa malu dan panik yang menyeruak tiba-tiba. "Gue juga minta maaf ya," ujar Rico buru-buru. "Tadi tuh, ya gitu deh, suasana rame, kita gak nyangka. Kita pikir aku siapa?" potong Rania pelan. Nadanya tajam tapi dingin. Ia menatap mereka satu persatu. "Orang luar? Pengemis? Staf? Kalian pikir yang berpakaian sederhana tidak pantas duduk satu meja dengan kalian?" Ia menggeleng perlahan. "Lucu sekali. Reuni, tapi yang kalian cari hanya kemewahan, bukan kenangan." Beberapa dari mereka mulai berdiri, mencoba mendekat, mencoba menenangkan suasana. Tapi Rania mengangkat tangan, menghentikan langkah mereka. "Kalian bilang bercanda, tapi kalian menarik hijabku. Kalian memaksaku diam, tertawa di atas harga diriku. Dan sekarang, kalian minta maaf setelah tahu siapa aku." Suaranya mulai bergetar, bukan karena emosi semata, tapi karena perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya meledak keluar. Tak ada satupun yang bisa membalas. Mereka hanya berdiri mematung, seolah menunggu hukuman dijatuhkan. Rania menoleh ke arah manajer, matanya tajam. "Panggil security," ucapnya tegas. "Keluarkan mereka. Sekarang." Manajer langsung mengangguk dan memberi isyarat pada dua petugas keamanan yang berdiri di dekat tangga lantai 2. Security itu segera berjalan mendekat dengan langkah tenang namun tegas. Semua alumni panik, mata mereka membelalak. Serius? Ini bercanda, kan?" kata salah satu dari mereka. "Aku tidak bercanda," ucap Rania dingin. "Sama seperti kalian tadi tidak sedang bercanda saat menghina." Rania, tolonglah. Kita kan dulu temenan juga," kata Nadia, nyaris menangis. "Gue salah, gue ngaku salah. Tapi jangan usir gitu dong." "Terlambat," jawab Rania pelan. "Waktu kalian untuk jadi manusia yang punya hati sudah habis." Satu persatu mereka dikawal keluar oleh security. Ada yang masih mencoba membujuk. Ada yang menangis. Ada yang hanya menunduk malu, tak sanggup bicara apapun. Para pengunjung lain yang menyaksikan mulai berbisik pelan. Suasana mendadak penuh ketegangan. Tapi tak satu pun dari mereka bisa membantah apa yang terjadi, karena semua itu benar-benar pantas mereka terima. Dan di tengah ruangan yang kini kembali tenang, Rania berdiri tegak. Tidak dengan kemenangan, tapi dengan kelegaan. Bukan karena membalas dendam, tapi karena akhirnya ia mampu berdiri di tempat yang sama dengan mereka, tanpa takut, tanpa minder. Ia telah menyuarakan harga dirinya. Dan itu lebih dari cukup. Setelah pintu kaca itu tertutup kembali, keheningan menyelimuti seluruh ruangan.
Beberapa pelanggan lain yang sempat menyaksikan kejadian itu hanya menatap Rania dengan mata tak percaya. Tidak ada yang menyangka, perempuan berhijab sederhana yang semula duduk di sudut ruangan tanpa suara, adalah pemilik tempat mewah yang mereka kagumi. Rania berjalan pelan kembali ke sudut tempat ia semula duduk. Pelayan yang tadi sempat menatapnya cemas kini tersenyum hormat dan segera mengganti gelas airnya. Ia mengangguk pelan, duduk, lalu menatap keluar jendela. Di luar, mobil-mobil alumni reuni itu perlahan meninggalkan area parkir. Sebagian wajah terlihat menyesal, sebagian lain masih tak percaya. Ia tidak tersenyum, tidak juga puas. Karena ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang harga diri. Tentang luka masa lalu yang selama ini ia simpan dalam diam. Tentang bagaimana orang-orang yang pernah menjatuhkanmu, akhirnya harus melihatmu berdiri, tidak untuk menginjak mereka balik, tapi untuk memperlihatkan bahwa kamu tidak pernah butuh pengakuan dari mereka untuk menjadi besar. Telepon di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu staf. Bu, semua staf sudah kembali ke posisi. Apakah Anda ingin menutup sementara hari ini? Rania hanya membalas singkat. Tidak perlu. Hari ini baru dimulai. Dan ia benar. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari sebuah pelajaran besar. Bagi mereka, dan juga dirinya sendiri. Ia berdiri, menatap seisi ruangan yang kembali normal. Beberapa pelanggan memberi senyum kecil, menghormatinya. Beberapa pelayan menunduk dengan kagum. Tapi Rania hanya berjalan pelan ke tangga menuju lantai atas, ke ruangannya sendiri. Tempat di mana ia bisa menghela napas tanpa beban, tanpa hinaan, tanpa masa lalu. Sebelum menutup pintu ruangannya, ia menatap ke bawah sekali lagi. Terkadang, batinnya, kita tidak perlu berteriak untuk didengar. Diam yang tepat, bisa jadi tamparan paling keras. Dan hari itu, semua orang belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilan luar. Karena bisa jadi, orang yang kamu hina habis-habisan, justru orang yang selama ini berdiri paling tinggi. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang kalian lakukan kalau kalian jadi Rania? Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menonton.